Oke, Assalamualaikum anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum mulai pelajaran pada siang ini, silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa bersama dan percaya masing-masing. Doa selesai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Untuk hari ini, Ibu ingatkan jangan lupa nanti mengisi sesi di Google Classroom ya, assignment kalian. Hari ini ada yang tidak masuk? Kayaknya banyak nih ya pesertanya ya. Oke. Ibu juga mengingatkan karena ini masih masa pandemi, selalu jaga kesehatan, jalankan protokol. Untuk hari ini kita mau belajar mengenai peluang suatu kejadian. Sudah terlihat semuanya? Sudah. Ya. Peluang suatu kejadian. Penerapan teori peluang dalam kehidupan sehari-hari. Ini biasanya sering kalian lakukan ya. Misalnya ini memainkan permainan ular tangga. Ini menerapkan teori peluang. Kemudian kalau kalian lihat ibu-ibu kalian yang sedang melakukan arisan, itu juga menerapkan teori peluang. Kemudian pada saat awal permainan sepak bola untuk menentukan tim mana yang menendang bola duluan, ini juga menggunakan teori peluang. Untuk hari ini, apa sih tujuan pembelajaran kita? Nanti kalau setelah ini pembelajaran, kalian akan bisa ini menentukan ruang sampel dari suatu percobaan. Kemudian kalian nanti akan bisa juga menentukan titik sampel dari suatu percobaan. Kemudian menentukan nilai peluang suatu kejadian. Kemudian menentukan frekuensi harapan. Selanjutnya yaitu mengamati permasalahan kontekstual sehingga dan kalian dapat menganalisis untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian menganalisis masalah kontekstual terkait frekuensi harapan. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian dalam pembelajaran kali ini ada materi prasyarat yang harus kalian kuasai, yaitu menguasai dengan baik mengenai permutasi dan kombinasi. Coba masih ingat nggak rumus permutasi dan kombinasi? Coba Desi. Halo Desi. Ya Bu. Ya, apa rumus permutasi? R unsur dari N unsur yang berbeda. Permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda sama dengan N faktorial bagi N dikurang R faktorial. Terus kalau yang rumus kombinasi K unsur dari N unsur yang berbeda sama dengan N faktorial dibagi N dikurang K faktorial dikali K faktorial. Oke, masih ingat ya? Yang lain gimana nih? Ingat nggak? Ingat, Halo? Bu. Ingat, bagus. Masih ingat ya? Bu. Nah, ini untuk kegiatan 1 dan 2, yaitu menentukan ruang sampel dan titik sampel suatu percobaan. Ini sebagai Ibu kasih contoh 1 ya, yang ini ya. Amati masalah berikut. 2 tim sepak bola akan bertanding. Sebelum pertandingan dimulai, wasit melambungkan sebuah uang logam untuk menentukan tim yang bermain lebih dahulu. Setelah wasit melambungkan sebuah uang logam, kemungkinan apa yang akan muncul? Nah, mungkinkah muncul sisi angka? Kira-kira mungkin tidak? Mungkin. Mungkinkah muncul sisi gambar? Mungkin tidak? Mungkin. Jika kedua jawaban di atas mungkin, tuliskan dalam bentuk himpunan dan beri nama himpunan S. Jadi ini himpunan S yang anggotanya A dan G. A ini melambangkan sisi angka dan G melambangkan sisi gambar. Kejadian muncul sisi angka sebanyak 1 kali yaitu A. Kejadian muncul sisi gambar sebanyak 1 kali yaitu G. Jadi himpunan S yang isinya A sama G ini disebut ruang sampel. A dan G merupakan titik sampel. Ya. Nah, bagaimana dengan ruang sampel dan titik sampel dari sebuah dadu? Nah, nanti ini kalian silahkan diskusikan dengan kelompok kalian. Ini sudah ada langkah-langkahnya ya.
Kemudian, bagaimana dengan ruang sampel dan titik sampel dari sebuah uang logam dan sebuah dadu? Nanti ini juga kalian diskusikan. Kemudian, untuk kegiatan tiganya ini, menentukan nilai peluang suatu peristiwa percobaan. Nah, ini ada suatu permainan ya, mungkin sering kalian lakukan kan? Nah, nanti kalian isi, ini tabelnya, didiskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Ini ada langkah-langkahnya, silahkan diisi di LKPD yang udah kalian download ya. Nah, selanjutnya ini kegiatan 4. Kegiatan 4 ini menentukan frekuensi harapan. Silakan ini ada kutipan, dibaca, dipahami sehingga nanti kalian bisa menarik kesimpulan. Apa sih frekuensi harapan itu? Seperti itu ya. Nah, ini penyelesaiannya, langkah-langkah penyelesaian dari frekuensi harapan. Nanti silahkan didiskusikan bersama kelompok kalian masing-masing. Kemudian, nah ini ada permasalahan lagi. SMK Negeri 14 Samarinda akan mengikuti lomba tari burung enggang. Siswa-siswa yang terpilih berasal dari 3 kelas yang berbeda, yaitu kelas 11 Tata Busana terdiri dari 10 siswa, kelas 11 Akuntansi terdiri dari 6 siswa, dan kelas 11 Perkantoran terdiri dari 4 siswa. Dari siswa-siswa tersebut akan diambil 3 siswa secara acak. Tentukan peluang terpilihnya semua siswa dari kelas 11 akuntansi. Dalam kasus ini, aturan apa yang digunakan? Aturan kombinasi. Ini ada langkah-langkahnya. Nanti silahkan didiskusikan bersama kelompok kalian. Oke, sekarang silahkan ini waktunya untuk diskusi kelompok. Nanti kalian diskusinya di grup WA ya. Iya, nanti halo semuanya, anak-anak. Ya, Bu. Halo, Bu. Ya, Bu. Ya, oke. Sekarang kegiatan kita selanjutnya ya presentasi. Nanti Ibu akan bantu kalian untuk men-share jawaban tadi kerja diskusi kalian. Mungkin untuk presentasi yang pertama ini kelompok 2 ya. Coba dari kelompok 2. Kelompok 2 mungkin Tiara. Tiara. Iya Bu, ada 1 buah logam dan 1 buah dadu. Kemungkinan terjadi dari pelemparan 1 uang logam dan 1 dadu dapat kita buat tabel pada berikut. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 itu sebagai tabel yang menunjukkan dadu, dan A dan G itu sebagai uang logam. Jadi dari kemungkinan yang ada pada tabel itu dapat kita tulis dalam bentuk himpunan, dan himpunan itu tabelnya itu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 itu sebagai dadu, dan A dan G itu sebagai uang logam. Jadi dapat diisi A1, A2, A3, A4, A5, dan A6, dan G1, G2, G3, G4, dan G5, G6. Dari kemungkinan itu berarti himpunan S atau ruang sampelnya anggotanya itu A1, A2, A3, A4, A5, A6, G1, G2, G3, G4, G5, dan G6. Di situ himpunan S berarti ruang sampel, dan titik sampelnya berarti ada 12, yaitu A1, A2, A3, A4, A5, A6, G1, G2, G3, G4, G5, dan G6. Kelompok lain gimana? Jawaban dari kelompok 2 gimana? Betul Bu, sama. Halo? Sama. Silakan. Kelompok 1. Sebelumnya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tadi mengenai peluang kejadian. Yang pertama, di situ sudah terdapat soal tentang jari telunjuk, kemudian kelingking dan juga ibu jari. Kemudian di bawahnya itu ada tabel-tabel, di mana itu sudah tersedia seperti T dengan T, dengan K, kemudian T dengan I, K dengan T, K dengan K, K dengan I dan T, kemudian I dan K, jadi I. Kemudian untuk peluang Andi untuk kalah. Peluang Andi untuk kalah berarti sama dengan peluang Hasan untuk menang. Yang pertama, T dengan I, kemudian K dengan T, kemudian I dan K. NM-nya sama dengan 3/9. Itu adalah peluang Andi untuk kalah. Peluang Andi kalah berarti sama dengan peluang Hasan untuk menang. Kemudian untuk peluang Hasan dan Andi untuk seri, gampang, tinggal kita lihat. Di situ ada T dengan T, kemudian K dengan K, kemudian I dan I. Nah, untuk NM-nya sama dengan 3/9. Jadi dapat disimpulkan peluang Andi untuk menang itu sama dengan peluang Hasan kalah, yaitu 3/9. Lanjut untuk peluang Andi kalah sama dengan peluang Hasan menang, sama juga dengan 3/9. Kemudian untuk peluang Hasan dan Andi seri sama dengan 3/9. Bagus. Gimana nih tanggapannya kelompok lain? Jawabannya? Iya. Sama. Sama Bu. Oke, dari kegiatan pembelajaran kita pada siang ini, apa sih yang bisa kita simpulkan? Coba, ruang sampel itu apa sih? Ada yang bisa? Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari satu percobaan. Iya. Titik sampel? Ada yang bisa? Ada anggota dari ruang sampel. Iya. Kalau peluang suatu kejadian? Adalah perbandingan titik sampel kejadian dengan banyaknya anggota ruang sampel. Oke. Frekuensi harapan? Adalah banyaknya kejadian yang dapat terjadi pada suatu percobaan. Oke. Oke, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada siang ini yaitu sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Peluang suatu kejadian adalah perbandingan titik sampel kejadian dengan banyaknya anggota ruang sampel. Frekuensi harapan adalah banyaknya kejadian yang diharapkan dapat terjadi pada suatu percobaan. Sekarang Ibu mau tanya, setelah kita melakukan pembelajaran ini, apa sih yang kalian rasakan? Apa tambah pusing? Senang? Paham Bu. Apa? Mudah Ya. memahami. Senang nggak belajar matematika? Enggak mudah ya. Senang-senang susah, Bu. Senang-senang Senang-senang sedih. susah. Oke, untuk selanjutnya, setelah pembelajaran ini waktunya mau nanti kalian kerjakan kuis yang sudah Ibu upload Di classroom nggak, Bu? Iya. Oke, mungkin sekian dulu pembelajaran kita pada siang ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa agar apa yang kita dapatkan hari ini menjadi berkah dan berguna untuk kita semua. Mulai. Doa selesai. Terima kasih semuanya. Ya, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.